Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni hubba wa hubba man yuhibbuk. Hubba amalin yuqarribuni ila rabbik. Amma ba'du, alhamdulillahi rabbil alamin. Disyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salah satu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mencari ilmu. Semoga hadirnya kita di tempat ini menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat untuk terus memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau share materinya untuk tambahan pengetahuan insyaallah. Hari ini pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hikmah kisah dalam Al-Quran Karim berkaitan dengan kisah Rasulullah SAW yang khusus pada keluarganya. Sebenarnya ketika kemarin Bu Elok minta saya untuk membahas mengenai kisah dalam Al-Quran, kalau sempat punya berbagai macam alternatif. Jadi yang pertama itu kalau kita ingin membahas kisah dalam Al-Quran itu sebenarnya ada dua surat dalam Al-Quran yang amat sangat dalam isinya terkait kisah-kisah para nabi. Yang pertama itu surat Al-Anbiya, yang kedua surat Al-Qasas, yang memang nama suratnya adalah surat Al-Qasas, surat kisah-kisah. Tapi ketika kalau baca, kalau khawatir karena di dalamnya itu kisahnya di satu nabi amat sangat panjang, kadang di pertemuan satu itu sekian banyak pertemuan. Kalau khawatir kalau berdasarkan surat nanti kita tidak banyak hikmah yang nanti bisa kita ambil secara utuh otak jadinya. Akhirnya kalau berubah pikiran untuk tidak membahas satu surat secara penuh, tapi insya Allah rutinan kita hari Senin ini di Senin pertama kita akan membahas kisah-kisah para nabi yang sudah mulai bedakan ke beberapa pertemuan. Misalnya hari ini insya Allah kita akan membahas keluarga Nabi Muhammad. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang cerita Nabi Yusuf. Nanti baru pertemuan berikutnya terus sampai pulau kirimkan ke Bu Elok kira-kira materi pertemuannya. Saya bikin materi seperti itu karena satu, kenapa kalau ingin memulai dari kisah Nabi Muhammad SAW walaupun sulit, namun mencari kisah dari Nabi Muhammad itu amat sangat sulit di Quran. Sedoyo Quran itu isinya kisah Nabi Muhammad. Dan terus yang sebelah mana yang kalau ambil itu yang menjadi sebuah PR besar. Tapi alhamdulillah kalau ingin tetap memulai dari Nabi Muhammad SAW, kata Imam Abu Ibn Athaillah Sakandari dalam Al-Hikam, man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Kalau awalnya sampun cemerlang, kalau awalnya pun baik, maka insya Allah yang akan membantu menjadi semakin baik ke depan. Itu yang menjadi pikiran dulu. Terus kisah siapa yang harus saya bacakan di pertemuan pertama? Tentu harus kisah yang manusia terbaik sedunia, Nabi Muhammad. Nah, karena harapan itu hari ini insya Allah kita akan bahas kisah Nabi Muhammad. Walaupun saya nanti akan membahas satu kisah bahwa tentang Nabi Muhammad yang berkaitan dengan hadithul ifk, kisah Nabi Muhammad dengan Aisyah, yang ketika itu Sayyidah Aisyah sedang mendapatkan hoax, berita tuduhan palsu yang berkaitan dengan Aisyah, gimana cara Rasulullah menyelesaikan dan macam-macamnya. Kita akan bahas itu. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin membahas kenapa kita harus membahas kisah. Karena nanti saya akan menyebutkan beberapa konsep hari ini, yang konsep ini akan selalu kita ingat di setiap pertemuan ke depan. Konsepnya, kemarin konsepnya itu, kita akan kembali ke pertemuan hari ini lagi setiap pertemuan insya Allah. Jadi hari ini hikmah kenapa harus ada kisah dalam Al-Quran. Plus kita juga akan membahas
membahas kisah Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Nabi Yusuf. Nopo Nabi Yusuf bukan karena ganteng, bukan kaitannya karena ganteng. Nopo Nabi Yusuf karena Quran menyebut surat Yusuf itu sebagai ahsanul qasas, kisah yang paling indah, kisah yang paling baik, kisah yang paling keren adalah kisahnya Nabi Yusuf. Jadi konten kita akan bahas Nabi Muhammad, baru kisah terbaik Nabi Yusuf, baru di bulan September, Juli, Agustus, September insya Allah kita akan kembali ke Nabi Muhammad. Nopo kalau lihat kalender ternyata momen Maulid Nabi sudah eman-eman. Kalau momen Maulid Nabi kita tidak bahas Rasulullah. Baru nanti itu Nabi Yusuf kita lanjutkan karena Nabi Yusuf itu panjang kisahnya. Saya bagi menjadi 2 pertemuan. Baru kita akan ke Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Nanti insya Allah kita akan katakan seluruh kisah para nabi yang ada dalam Al-Quran. Bismillah insya Allah. Jadi pada pertemuan hari ini kita sekolah akan memulai dari kenapa harus ada kisah. Kenapa di Quran itu harus ada kisah-kisah. Ini menunjukkan bahwa Quran itu isinya bukan cuma hukum. Ini yang seringkali kita ketahui bersama. Orang kalau ngaji, orang kalau belajar, mesti hanya bertanya tentang apa hukum ini, apa hukum itu. Padahal Allah menyatakan Quran itu isinya bukan cuma hukum. Quran itu isinya bukan cuma hukum. Apa isinya Quran? Kalau kata Imam Nawawi ada 3 isi Quran. Yang monggo nanti 3-3-nya ini harus kita jadikan materi yang setiap kita ngaji. Yang harus kita dalami dari Quran ada 3 kata Imam Nawawi. Yang pertama itu apa? Aqidah. Yang pertama itu aqidah, berkaitan dengan tauhid. Bagaimana mengenal Allah, bagaimana memahami sifat Allah. Untuk merealisasikan ini, salah satu caranya adalah misalnya mempelajari tentang ayat-ayat akidah. Apa misalnya Al-Ikhlas, apa misalnya Al-Kafirun. Itu surat-surat berkaitan dengan akidah, tauhid. Merasakan bahwa Allah itu benar-benar esa. Cara lain bagaimana untuk akidah itu bisa kita lakukan dengan cara mempelajari nama-nama Allah. Dan bisa jadwal ngaji tentang Asmaul Husna itu juga penting. Nah, kalau perbuatan itu salah satu. Nopo Quran itu bukan cuma hukum. Yang pertama akidah, mengenal Allah. Penting ini nopo karena Quran itu isinya Allah mengajarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia salah satunya adalah Asmaul Husna yang pertama. Yang kedua, isi dari Al-Qur'an adalah ibadah. Selain isi Al-Quran adalah aqidah, yang kedua isinya ibadah atau hukum. Kasus wau yang mulai sebutkan. Jadi tanya apa hukum ini, apa hukum itu, gimana hukum A, gimana hukum B. Itu memang isi Quran. Jadi harus ada pembelajaran tentang apa fikih misalnya. Dari dalamnya diderivasikan dari Al-Quran Al-Karim. Penting karena itu juga isi dari Quran. Baru yang ketiga adalah kisah. Betul. Jadi yang kita pelajari, kalau kita belajar kisah, kita sedang mempelajari 1/3 bagian dari Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran itu isinya salah satunya adalah tentang kisah-kisah. Sehingga insya Allah tiap hari Senin pertama kita akan mempelajari berbagai macam kisah dalam Al-Quran yang itu merupakan 1/3 bagian dari Al-Quran. Pertanyaannya, apa terus bedanya kisah dalam Al-Quran dengan kisah yang biasanya kita baca? Buku kisah, dongeng, novel, dan macam-macam. Kalau tanya mahasiswa, biasanya saya tanya mereka, kisah yang paling senang dibaca kisah apa? Novel jawabannya. Kenapa? Karena kata dia novel itu bisa mempermainkan logika, mempermainkan perasaan, mempermainkan emosi dan macam-macam. Novel itu sehingga orang itu kalau baca novel dia akan bertahan dalam waktu yang sangat lama. Kalau punya teman baca satu novel sekitar 600 halaman itu bisa habis 1 hari. Saking nomornya, karena memang novel itu bisa membawa emosi, perasaan, dia penasaran dan macam-macam. Pertanyaannya, Quran itu ketika berbicara sesungguhnya tidak seperti novel. Itu harus kita pelajari nomor 1. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala berkisah dalam Quran jangan kita bayangkan kayak kisah-kisah yang kita pelajari. Atau kalau kisah dalam Quran itu sebenarnya berkaitan dengan nomor sejarah. Kalau dengan baca sejarah senang nomor bosan. Insya Allah bosan.
Insya Allah. Kalau kita baca sejarah proklamasi Indonesia, bosan dengan PKI. Sumpah jenengan PKI lah, Belanda pertama, Nippon Cahaya Asia, Osdoyo, sumpah jenengan. Itulah bedanya dengan Quran. Quran itu nomor satu. Jangan kita bandingkan, ini konsep nomor satu. Jangan kita menganggap kisah dalam Quran itu seperti kisah sejarah. Apa kalau sejarah itu? Kalau kita baca sejarah mesti alurnya itu kronologis, seberapa kronologis gitu. Ya. Jadi dari berurut. Nah, berurut. Jadi awalnya begini, terus begini, nanti endingnya begini. Itu kronologis. Rumusnya kalau Quran bercerita tentang kisah tidak selalu kronologis. Nanti beberapa contoh. Misalnya Allah tiba-tiba menunjukkan klimaks, nah, kalau orang senang nonton film, insya Allah lebih senang baca Quran daripada nonton film. Terus Marvel, nonton Marvel. Misalnya ada film dari Barat itu. Salah satu film yang kalau di Barat, film yang amat sangat banyak penggemarnya di dunia ini, film Marvel namanya, film robot-robotan. Dan itu cara berceritanya beda-beda. Kadang langsung alur mundur. Kalau alur ceritanya ada alur mundur. Alur mundur itu berarti apa? Karakter utamanya sudah gede, terus dia bercerita pada masa lalu. Nah, itu alur mundur namanya. Kalau alur maju kronologis, itu alur dalam film atau dalam cerita. Ada yang alur itu alur klimaks. Motor-motor nopo-nopo moro-moro perang. Gak ada sejarahnya, gak ada apanya, gak jelas endingnya. Nah, nanti Quran itu mau menceritakan berbagai macam alur yang tidak bisa kita tebak. Ngopo? Nanti kita akan belajar. Kenapa ya kok begitu? Ternyata kisah dalam Quran itu ketika Allah memberikan plot yang berbeda, alur mundur, alur klimaks, ternyata Allah punya pesan tersembunyi. Yang harus kita temukan pesan tersembunyinya apa? Beda dengan sejarah. Kalau kita baca sejarah, ya intinya yang diceritakan. Kalau kisah dalam Quran, kadang Allah bercerita, intinya bukan itu, tapi what behind the story, apa yang ada di balik story itu harus bisa kita ungkapkan. Jadi yang pertama, jangan mengharapkan bahwa kisah dalam Al-Quran itu terjadi secara kronologis. Itu yang pertama, rumus yang pertama. Nopo contohnya, jangan contoh dulu lah. Yang kedua mawon, apa tujuannya? Kenapa Allah memberikan kita pengetahuan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran? Nopo satu, tujuan utama adanya kisah dalam Al-Quran itu adalah agar kita selalu meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan utamanya. Jadi tujuan adanya kisah yang nomor satu adalah agar Allah terus memberikan kita tambahan pengetahuan sehingga kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang harus kita pegang. Jadi rumus keduanya, ketika kita belajar kisah dalam Al-Quran, tujuan nomor satu tidak untuk mengetahui ada apa di pelajaran Nabi Musa, ada apa di kisah hidupnya Nabi Yusuf, ada apa di kisah hidupnya Nabi Muhammad, ada apa di kisah Nabi-Nabi Allah. Boten itu. Tujuannya adalah kita ingin mendapatkan hidayah Allah. Kita ingin memperkuat iman kita kepada Allah berdasarkan kisah yang dituturkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran. Itu yang pertama. Jadi yang harus kita cari adalah apa yang membuat iman saya bertambah hari ini ketika kita belajar tentang kisah dalam Quran. Jadi iman fokusnya. Nopo kisah dimasukkan sebagai iman karena ngeten. Surah Al-Anfal ayat kedua Allah berfirman, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang punya iman, surah Al-Anfal ayat kedua, sesungguhnya orang yang punya iman adalah orang yang alladzina idza dzukirallah, kalau disebutkan nama Allah, muncul Allah, dia langsung apa? Kalau orang punya iman, mesti yang muncul pertama kali adalah wajilat qulubuhum. Wajilat itu kalau diterjemahkan artinya bergetar. Kalau terjemahan, kalau disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Ini bukan kados dengan misalnya dengerin Qori,
Ada qori dia hanya baca, suaranya owen ya. Kemudian jamaah dia hanya ngomong apa? Allah, ya Allah. Kalau tanya, jadi kan manggil Allah nih, menyebutkan nama Allah apa? Ikut-ikutan. Satu, satu, ikut-ikutan cuma Allah. Atau yang kedua, yang paling umum itu kita mengucapkan Allah. Kenapa? Karena kita kagum dengan suara yang dibacakan. Misalnya bagi naik Allah, dan pakai itu langsung kita Allah, dan Allah menjadi itu bukan karena paham dengan yang dibaca, bukan karena bergetar hatinya dengan makna yang dibacakan. Kita itu hanya karena senang dengan suara orang yang baca Quran. Itu bukan kewajiban qulubuhum, bukan. Itu bukan hatinya bergetar, bukan. Ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum ini kata para ulama artinya nopo? Al-khauf, wajilat itu khauf. Ada perasaan takut dalam hati sehingga kita bergetar. Orang baca Quran, ya Allah, khauf itu khauf nopo, takut adabnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang baca tentang misalnya neraka lah, misalnya thumma radadnahu asfala safilin, nanti manusia akan dimasukkan ke neraka kalau dia tidak punya iman. Hatinya langsung Allah, maksudnya wajilat qulubuhum. Disebutkan nama Allah saja, wajilat qulubuhum. Itu orang punya iman. Kalau orang bilang mengaku dia punya iman, tapi mendengar kalimat Allah saja tidak ada efeknya dalam hatinya, motor efeknya ngomong-ngomong, jangan-jangan dia tidak nampak imannya kepada Allah. Itu nomor satu. Baru yang kedua ayat lanjutannya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, bertambah imannya. Kalau tanya, kapan orang itu bisa bertambah imannya? Ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Bukan ayat Al-Quran yang dimaksud. Memang ayat Al-Quran artinya ayat, cuma ayat yang dimaksud di sini adalah dua ayat. Yang pertama ayat Al-Quran, yang kedua tanda Allah di alam semesta. Nopo mau. Makanya Allah memberitakan fantashiru fil ardi, keliling sak dunia ini, kata Allah. Jadi traveling itu bukan apa-apa, beritahu jalan-jalan itu bukan apa-apa. Cuma jangan jalan-jalan. Apa kok traveling? Beritahu Allah Subhanahu wa taala, jangan manggil boten. Traveling itu fantashiru fil ardi, cuma lihatlah tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ke Solo, apa yang membuat dengan itu zatuhum imana? Dengan ke Coban Rondo misalnya, apa yang membuat dengan itu zatuhum? Itu yang harus kita lakukan. Dan termasuk kisah itu zatuhum imana. Termasuk kisah-kisah itu termasuk tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Allah itu kalau Al-Quran keren ya. Misalnya keluar sedikit, misalnya jangan pernah ke sungai. Sering, alhamdulillah. Kalau jangan sering ke sungai atau ke laut, apa yang jangan lihat dari laut atau dari sungai? Air. Kapal. Airnya ngapain? Ombak. Ombaknya menabrak nopo? Terumbu karang. Sampai lagi sungai. Sungai itu Allah gambarkan di Quran ini. Allah keren. Kalau baca Quran kan ada ayat itu top Qurannya. Ada surat Al-Isra ayat 23 tentang orang tua. Tentang orang tua. Al-Isra ayat 23 tentang orang tua. Allah berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Ada satu kalimat awal dari situ karena kita tidak sedang bahas itu. Wala tanharhuma di agak akhir ayatnya, ayat 23 agak terakhir. Wala tanharhuma. Kalau arti di terjemahan wala tanhar itu artinya jangan membentak. Jangan membentak keduanya. Sebenarnya kurang tepat kalau diartikan membentak. Aslinya, asli bahasanya. Bukan salah, benar sih artinya jangan membentak. Cuma
kerasannya akan kurang mantap bagi kita karena kalimatnya bukan membentak. Tanhar itu sama kayak nahrun, sungai. Apa yang ada di sungai? Yang ada di sungai itu adalah air yang berjalan kemudian menabrak batu di sungai. Dengan kalau ada arus sungai, ada batu mau nabrak blus. Apa yang kita ingat sebenarnya? Apa yang kita ingat? Harusnya kalau kita lihat air ombak atau air arus sungai nabrak batu itu tadi, blus itu mirip nopo? Mirip seorang anak yang membantah pernyataan orang tua. Aslinya betul. Orang tua membantu, misalnya orang tua ngomong, Rabio kalau ayo anaknya plus gak sing B mau kayak ngoten. Jadi kalau Allah itu sebenarnya dalam surat tadi wala tanharhuma, seorang Allah menyatakan belum sungai. Ketika sungai itu ada air yang menghantam batu. Ketika orang tua ngomong kemudian kalian bantah, kalian stop, kalian potong. Sehingga kalau kita melihat Quran, lihat sungai, yang kita ingat adalah wala tanharhuma. Ojo sampai koyo banyu arus air yang menghantam batu itu, wala tanharhuma, wala moten seharusnya. Dan itu ayat Allah. Niku ayat Allah. Kenapa ayat Allah? Sungai itu tadi kayak sama Quran. Sehingga nanti kita mengaku hamba Allah beneran. Kapan kita ngaku hamba Allah? 24 jam kita ingat Allah. Kamu diundi Allah yang kita ingat. Ke sungai, wala tanharhuma. Ya Allah, sepurane Pak, sepurane Bu, kula sedaya tanharhuma. Ngoten jadinya. Sehingga ayat Allah itu harusnya menjadi nomor zadatuhu imanan. Tambahnya Allah matur Gusti, jangan mengingatkan kula melalui arus sungai yang menghantam batu itu agar kita kepada orang tua wala tanharhuma. Ayat 24 nya lebih keren lagi. Al-Isra tadi. Napa kata Allah? Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Allah menggambarkan khusus untuk orang tua. Ini cara Allah mengajarkan kita itu kadang Quran itu memang harusnya selalu kita semakin baca, semakin nambah iman kita. Setiap melihat tanda Allah dimanapun mesti akan bertambah iman kita. Terus nih wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Wahfid lahuma, rendahkan janah dhulli. Janah itu suwiwi, semerap suwiwi. Sayap, janah. Kalau kita lihat terjemahan, bukan sayap ya terjemahan. Rendahkan dirimu, kalau terjemahan menang misalnya dia rendahkan dirimu dengan kasih sayang kepada orang tua. Aslinya bukan ngoten. Wahfid itu rendahkan sayang. Kados kersane paham dengan wahfid lahuma itu. Misalnya dengan pernah melihat induk ayam kalau nembe melahirkan nembe Telur. mantul mertas telur mana Mengeram. setelah menetas Iya, habis mengeram. mana maksudnya kalau motor-motor bodoh sana yang ngomong sok mana kalau anaknya masih kecil kan mesti ikut jalan terus kalau anaknya mau dipatok sesuatu diamankan sama dia. Nah niku namanya wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Kenapa kok dia suwimine niku kan suwimine sayangnya itu tadi sampai dilindungkan. Kenapa? Karena dia rela mending sayangku yang dipatok ular daripada anakku yang harus dimakan ular. Kan wonten terus kalau tanya, ini yang harusnya mengeluarkan sayang itu ayah atau ibu atau anak? Anaknya dari surat itu. Kalau di surat itu anaknya, enggak harusnya anak. Seharusnya buat masalah. Lah yo no. Faktanya sih faktanya orang tua harusnya karena induan atau kalau jangan pernah ke hutan lah, buat teman syukur nih kebun. Misalnya kebun ini dengan kalau dengan pernah melihat sarang burung itu mesti salah satu cirinya itu dia akan melindungi telurnya, melindungi anaknya dengan amat sangat keren. Itu wahyu lahuma janaha dhulli, harusnya induk.
bukan anak-anak. Tapi kenapa Allah kemudian itu menyatakan yang harus merendahkan itu kepada orang tua, yang merendahkan anak pada orang tua? Apakah ini tidak sesuai dengan fakta? Analisis, harusnya ini adalah penggambaran dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seorang anak ketika sudah punya orang tua yang sudah usia tua, maka orang tua itu sama halnya kayak kembali kayak anak lagi. Ketika dia kembali pada seperti anak, apa yang harus dirasakan? Wah, tahan. Jangan sampai kan hantu mata terjual. Sehingga dengan lihat induan ayam, dengan lihat induan burung, yang nanti kan wah fitlahu majana abdul minar rahmah. Mau terjadinya karena itu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren Allah itu kalau mengajarkan kita sebenarnya. Lihat tanda Allah dimanapun, yang kita ingat adalah Al-Quran. Membuat kita alhamdulillah matur Gusti zadatul iman. Wonten kisah begini. Amerika, salah satu dari Amerika namanya Ustadz Norman Alifon. Beliau bercerita ada seorang orang tua, bapak yang anaknya sudah sukses semuanya, anaknya pun sukses dan anaknya ini pun pergi dari rumahnya semuanya karena pun sukses di luar kota macam-macam. Suatu ketika si bapak ini nelpon salah satu anaknya yang pertama. Nah, sampai lama tidak pulang. Kata si anaknya, pulang nopo bang. Kalau lagi sibuk ini, mau neraka, mau proyek, mau wes tak mulio, ada sesuatu yang penting. Kata bapak, tenanan penting, penting mulio. Nggih pun, kulo tinggal tempat kulo tinggal proyek kulo untuk jenengan pak. Pulang dia. Ketika sampai rumahnya, apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya ngajak dia, ayo nak ikut saya. Wonten nopo, ayo ikut, penting. Diajak ke kebun hari. Diajak ke kebun hari. Bapak kenapa? Terus saya penting, saya duduk berdua. Kata si bapak itu. Terus diapakan sama bapak? Nah, kembali mau burung itu. Burung sing warna putih, apik yo. Pak, terus saya penting, saya burung sing putih itu, apik apa kan? Nggih, apik niku. Ampun. Saya sing iko, sing warna abang. Terus bapak ini. Abang api gak ya? Pak, saya sudah tinggalin apa? Saya sudah tinggalin proyek saya sudah tinggalin kumpulan karena ada hal yang penting. Oh ya wes. Nek iko nak ya omong. Terus saya bapaknya sampai ini 3 kali anaknya boten kuat. Anaknya mau pak, pun nopo saja nih. Nek sampean mau menyuruh saya pulang, hanya untuk saya melihat ibu dan dengan ulang-ulang. Saya tak balik. Apa kalimat dari bapaknya? Kata bapaknya ngomong gini. Nah, ingatkah engkau dulu ketika masih kecil? Saya juga meninggalkan kerjaan saya juga meninggalkan Rama untuk menemani sampean. Tahu enggak sampean apa yang saya tanyakan kepada saya? Tanya burung itu bagus apa tidak bapak? Burung itu warnanya apa bapak? Burung itu warnanya apa? Sudah tanya hari ini, besoknya sampean tanya lagi pertanyaannya. Nah, kata si bapak, pernahkah saya jawab ke sampean? Pak, itu warna apa? Kan ini wes. Nggak pernah saya ngomong gitu. Nah, tetap pertanyaanmu yang sama, tetap saya jawab dengan jawaban yang sama. Dan saya tidak pernah mengeluh pada bapak itu. Kenapa sekarang ketika kau sudah sukses, kau sudah punya banyak duit, saya tanya satu pertanyaan aja, sampai lebih mementingkan hal yang lain daripada orang tua. Dan di sini kemudian bisa kita lakukan, ya Allah, waghfir lahu ma janaha dhulli minir rahmah. Sehingga selamanya seorang anak tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua. Selamanya tidak akan pernah bisa. Masih ingat Uwais Al-Qarni kan? Uwais Al-Qarni ini yang menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah, tawaf, sa'i, gendong sembarang kalinya itu. Pun berat, tawaf dengan sendirian pun ngos-ngosan, sa'i dengan pun kesel. Nah ini sambil gendong ibunya. Tanya di Sayyidina Umar, ya Umar, sudahkah saya berbuat baik pada orang tua? Kata Sayyidina Umar, hatta seujung kuku masih belum. Ini pun jalan kaki di Yaman, keliling tawaf, sa'i bolak-balik, masih dibilang belum. Kata Sayyidina Umar, nopo kalimat Sayyidina Umar keren. Kata Sayyidina Umar, dulu sampean ketika digendong orang tua sampean, yang diharapkan adalah hidupnya sampean.
digendong. Bahkan ketika seorang anak itu sakit, kalimat dari orang tua adalah mending saya yang sakit daripada anak saya yang sakit. Itu orang tua. Tapi sebaliknya, ketika anak merawat orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tua, apa yang terjadi? Kadang seorang anak merasa tidak kuat, yang ditunggu bukan hidupnya, yang ditunggu kadang-kadang, yang ditunggu adalah yang ditunggu matinya. Kadang ada anak yang menyatakan, kulo ikhlas. Oh, pokok ikhlas ini. Kulo ikhlas dengan meninggal di motor. Sampai kemarin sempat viral, ada keluarga dari Sidoarjo yang membawa asrama jenazah. Nah, tahu kalau Marvel bersama jenazah. Kalau ini coba tahu. Sampai yang menitipkan ke gereja lansia. Kalau di gereja lansia di mana? Di wajah. Memang percaya sama Allah, merawat orang tua pun sepuh ini berat. Jangan sekali-kali kita kemudian menghujat. Berat memang. Merawat orang tua yang pun sepuh berat. Pertanyaan yang diulang-ulang. Nek tenanan buatan kuat-kuatan beneran, tapi mestinya benar, mesti. Makanya berat. Kita sama orang tua itu berat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, urusan sama orang tua selamanya tidak akan pernah bisa kita berbuat baik. Maka jangan sampai lupa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Masih tidak bisa memberikan sangat sempurna kebaikan kepada orang tua. Satu, jangan pernah berhenti minimal mendoakan kedua. Kalau boleh berdoa. Ulama menyatakan ciri-ciri anak yang soleh atau solehah itu adalah dia yang tidak pernah lupa untuk mendoakan orang tuanya selama masih hidup ataupun sudah meninggal. Kadang kita lupa. Atau yang kedua, dari ayat ini kita belajar, kadang kita kalau sama orang tua itu, kadang kita masih mikir-mikir, mau ngasih duit, kadang saya mikir, kakek. Itu nih, kenapa? Karena kita merasa bahwa uang yang kita cari itu sudah hasil usaha kita, sehingga ke orang tua itu, padahal harusnya saudara Muhammad di hadis, anta wa maluka li abi. Hartanya anak itu adalah murni semuanya hartanya orang tua. Walaupun orang tua tidak pernah minta, tapi sebenarnya harta anak itu adalah harta orang tua. Siapa yang tahu anak itu sukses karena dari doanya orang tua yang menembus ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kadang harus kita rasakan kersane, kita tidak eman kalau orang tua. Ini sebenarnya kalau saya bahas kemarin sebelum Asyura, Pak, cocok nih, karena Asyura itu salah satu hadisnya adalah diminta kita untuk memberikan kelapangan rezeki kepada keluarga lewat saat ini. Telat kemarin tuh lagi. Oke, melanjutkan tadi. Oke. Jadi ayat Allah itu semuanya, termasuk kisah itu ayat Allah yang tujuannya adalah zadatul imana, yang akan terus menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isinya kisah itu nomor satu, jangan sampai kita lupa tujuan utamanya, yakni menambahkan iman dari diri kita. Termasuk tujuan kalau ngaji ingin membahas tentang kisah, maka yang dilihat adalah apa? Yang adalah tujuan kita, harapannya setelah ngaji ada ketambahan iman yang kita dapatkan dari kisah yang kita pelajari. Oke, kalau masuk ke fungsi kisah, itu baru tujuannya. Sekarang fungsinya, fungsi kisah itu setidaknya ada 5. Dalam Al-Quran itu kalau ada kisah, fungsinya ada 5. Yang pertama, tujuan atau fungsi atau hikmah dari kisah dalam Al-Quran itu adalah memberikan kita pelajaran dan memberikan kita nasihat. Semua kisah dalam Quran itu dapat mengandung pelajaran atau nasihat. Nomor contohnya yang belum jelaskan tadi, entah itu perumpamaan, entah kita kisah tentang orang tua, maka isinya pelajaran, isinya nasihat. Kita harus mendapatkan nasihat atau pelajaran dari kisah tersebut. Yang kedua, ini yang paling banyak dalam kisah Quran ini, hikmah atau fungsi yang kedua. Yang kedua ini apa? Fungsinya adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling penting. Jadi kisah dalam Quran itu memang mayoritas tujuannya untuk apa? Untuk meneguhkan, menjadi pelipur lara, memperkuat Nabi Muhammad SAW. Nomor contohnya, misalnya contoh tentang peristiwa Isra. Sempat Rasulullah SAW ketika diperintahkan hijrah, ketika
ketika Rasulullah diperintahkan hijrah, banyak sekali keraguan di kalangan para sahabat. Yuk nopo nih kita keluar dari Mekah. Walaupun hijrah pertama ke Taif, nopo gak ke Taif? Taif itu adalah daerah yang sudah subur. Kalau dengan sama Taif, Taif itu daerah yang sudah subur, daerah yang jauh lebih enak daripada Mekah. Taif itu lebih dingin, kalau dengan sama Taif itu jauh lebih dingin, lebih makmur, buah-buahannya lebih banyak melimpah. Taif ini sebenarnya, kalau ke Taif mungkin, kalau ke Taif Nabi Muhammad tidak perlu bersusah-susah payah. Nopo, karena di sana itu kebun-kebunan sudah banyak, cuaca juga enak, masyarakatnya juga baik dan semacamnya. Beda dengan Madinah. Madinah itu adalah sebuah kota yang terbelakang. Tidak seperti Taif, Taif sudah maju. Madinah itu terbelakang. Selain terbelakang, di Madinah itu punya sejarah konflik berkepanjangan antara suku Aus dan suku Khazraj. Selama ada yang bilang 600 tahun, ada yang bilang 100 tahun. Ini konflik antara dua suku yang tidak pernah selesai. Madinah itu adalah tempat yang sebenarnya tidak ideal untuk tempat hijrah. Lalu Allah memerintahkan hijrah. Surah An-Nisa ayat 100 nanti Allah menyatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillah," nanti akan mendapatkan apa? Yajid muraghaman katsiran wa sa'ah. Nanti orang yang mau hijrah untuk mengikuti perintahnya Allah, maka dia akan mendapatkan apa? Sesuatu yang lebih makmur, kemakmuran, akan lebih indah, lebih baik hidupnya. Kalau itu perintahnya Allah. Sehingga perintah hijrah itu salah satunya untuk apa? Menjadikan Nabi Muhammad lebih yakin hati Nabi Muhammad SAW. Dan itu banyak yang lain. Tidak hanya untuk Nabi Muhammad. Kisah itu juga bertujuan untuk sistem, untuk para sahabat Nabi Muhammad dan juga untuk orang mukmin. Itu pula jangan seperti kisah-kisah dalam Quran itu isinya tidak hanya untuk Nabi Muhammad, tapi juga untuk menjadi pelipur lara bagi kita semuanya. Terus nanti kalau kita membahas kisahnya Nabi Nuh, kalau Nabi sudah kisah Nabi Nuh itu berdakwah selama kurang lebih 360 tahun. Beda 360 tahun Nabi Nuh berdakwah. Siapa yang ikut? Hanya segelintir orang yang ikut. 360 tahun, segelintir yang ikut. Bahkan Nabi Nuh ketika berdakwah, maksudnya didengerin 360 tahun. Coba bayangkan. Misalnya pulau hadir ke Madiopuro jauh-jauh, pulau kembali virus dengan ninggalin pulau tidur, sampai dengan 5 menit tak tinggal nih. Kan Nabi Nuh 360 tahun, bukan waktu yang mendengarkan. Pulau ngomongnya dan konten please. Nah, kurang enak ngomong ya kan. Belas betul Nabi Nuh belas. Nabi Nuh itu ceramah, bukan didengerin. Ceramah dia dipisui, ceramah dia diem mau pun saya. Nah ceramah kok dipisui. Nah pulau ceramah dipisui, waduh. Dia pun Shadaqallahul Adzim, beda juga. Kata Nabi Muhammad sama meneguhkan Nabi Muhammad SAW. Nah Nabi Muhammad ketika dakwah ke Taif dapatnya nopo kurang lebih 40 kilo. Ada yang menyatakan 40 kilo atau 8 kilo susupe. Yang anak-anak itu berbaris, orang tua, ibu-ibu, anak-anak, bahkan orang ibu hamil. Ibu hamil boyong 2 tahun hamilan. Itu sampai keluar dari rumahnya berbaris untuk ngapain? Melempari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad datang dengan baik-baik, tidak minta bayaran, bukan minta nopo-nopo. Nah, bukan minta nopo-nopo, dapatnya lemparan. Apa yang bisa meneguhkan hati Nabi Muhammad? Kisahnya Nabi Nuh, kisahnya Nabi Ayub, kisahnya Nabi Ibrahim. Itu yang membuat hati Nabi Muhammad teguh. Kuat hati Nabi Muhammad. Bukan cuma untuk Nabi Muhammad. Jangan salah, kisah yang ada di Quran itu juga yang ketiga pelipur lana bagi semua orang mukmin. Bukan cuma untuk Nabi Muhammad, untuk pulau jenengan. Sehingga nanti kita belajar sirah, kok sama ya kasus yang ditimpa, kok mirip, kok tidak mungkin sama. Kok mirip kisah yang ditimpa oleh Nabi Nuh, yang ditimpa oleh Nabi Ibrahim, yang ditimpa oleh Nabi Muhammad. Misalnya nanti kisah tentang Sayyidah Aisyah ketika dapat berita hoax, difitnah. Sekelas Nabi Muhammad yang sempurna, keluarga Nabi Muhammad yang digambarkan keluarga paling top. Maka semuanya kalau mau belajar parenting terbaik adalah parenting ala Nabi Muhammad. Ini pun terbaik tapi masih tidak luput dari hoax. Nanti kalau kita sedang difitnah, kita baca kisah ini, Allah, siapa saya? Di
dibanding Nabi Muhammad, dibanding Aisyah. Jadi kita kuat, tidak ada apa-apanya saja. Misalnya dengan nanti lagi tidak punya duit, baca kisah dalam Quran jadinya, ya Allah, nggak ada apa-apanya. Aisyah itu pernah sehari hanya punya 3 kurma. Aisyah itu sehari, soalnya dengan bukan ada gitu. Aisyah pernah sehari punya 3 kurma, 3 biji kurma. Apakah itu yang dimakan? Belum. 3 biji kurma itu ada pengemis seorang ibu dan anaknya datang ke Aisyah. Ya Aisyah, kami berdua belum makan. Kalau ini jenengan yang jadi Aisyah, misalnya jenengan cuma punya nasi 1 porsi. 1 porsi. Ada pengemis datang sama anaknya, kemudian bilang kami belum makan 3 hari. Jenengan cuma punya itu satu-satunya. Jenengan jadi Aisyah, apa yang jenengan lakukan? Oke, emang sitok ya, karena sitok sesuai tertentu sampai tak kok. Ngapunten, mau kan jenengan? Ngapunten, bukan salah. Nopo? Karena itu menjaga diri agar bisa agar sehat, agar tetap gak mati. Gak boleh mudah jenengan ini tak kasih yo, boleh gitu. Mau macam-macam. Aisyah, walaupun kemungkinan itu kata Aisyah, silakan ambil ini untuk saya masih kuat untuk berpuasa. Nanti jangan Aisyah yang mulai makan untuk Aisyah. Walaupun nanti dengan jadinya kita jadinya lebih kuat aja kita. Oh istri Nabi Muhammad bisa merasakan itu. Oh saya yang bukan istrinya Nabi, ya wajar. Bismillah. Yakin. Walaupun jadinya kuat kita kalau mempelajari kisah itu. Yang kedua. Yang ketiga, pelipur dalam diri orang mukmin kayak tadi. Ketika sahabat Nabi Muhammad diminta hijrah, Nabi Muhammad teguh. Pelipur untuk para sahabat. Sahabat yang sudah kaya raya, Abdurrahman bin Auf misalnya. Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat Rasulullah yang kaya raya. Ketika hijrah, apa yang dilakukan para penduduknya? Tinggalkan hartamu di Mekah. Kalau kamu mau pergi ke Madinah, saya akan mengizinkan. Tapi kalau kamu pergi ke Madinah dengan hartamu, tidak kami izinkan. Kami akan bunuh kamu. Kata orang kafir Mekah. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Tinggal itu. Istrinya Abdurrahman bin Auf ditanyakan seorang Mekah. Istrinya Abdurrahman bin Auf, sampean mau ikut suami tapi tidak punya apa-apa, atau sampean tinggal di Mekah harta suami sampean untuk sampean semua? Dari jenengan, saya lihat suami jenengan hijrah ke Jakarta cuma bawa baju, hartanya suami dikasih jenengan semuanya, tapi jenengan di Malang. Milih di Jakarta atau milih di Malang? Kalau ada yang tanya ke ibu-ibu satu pengajian, jawabannya kalau di Malang, Ustaz. Boleh sama suami, sama anak. Mau tekan juga nih kalau ibu-ibu ini milih di Malang, Ustaz. Kenapa? Jakarta bisa musuh besok. Tetap dapat dua-duanya. Tetap dapat dua-duanya. Ibu-ibu cerdas dengan mulawan. Dapat dua, dapat yang rugi. Namanya ibu, dapat yang rugi. Katanya istri Abdurrahman bin Auf milih nopo, milih dia di Mekah. Tidak ikut dia. Abdurrahman bin Auf itu gila. Menurut para ulama, kalau kita konversikan ke rupiah, hartanya Abdurrahman bin Auf itu kurang lebih 72.000 triliun. Yuk nopo nih. Bukan sakit kalau beli bakso di Indonesia banjir. Nah, 72.000 triliun rupiah. 72.000 triliun rupiah. Yuk nopo nih. Elon Musk, manusia terkaya satu dunia ini, Elon Musk. Hartanya kalau mau tanya Google, tadi belum ngecek. Menurut Google itu 5.612 triliun, 5.612 triliun rupiah. Itu 72.000 atau 70 boten nopo-nopo neng kali Elon Musk. Saya tidak Utsman yang kata kita paling kaya, itu ternyata kekayaannya tidak lebih kaya dari Abdurrahman bin Auf, kurang lebih hampir 50.000 triliun. Saya tidak Utsman ini. Dan itu suruh tinggalkan di Mekah sebelum. Tidak muat. Istrinya muat. Misalnya, tapi jawabannya Allah memperkuat hati sahabatnya. Man yuhajir fi sabilillah yajid muraghaman katsiran wa sa'a.
nanti akan jauh lebih makmur lagi kalau mau hidup di jannah Allah Subhanahu wa taala. Benar, cukup butuh waktu 3 sampai 5 tahun. Abdurrahman bin Auf ke Madinah, kemudian jadi orang paling kaya di Madinah. Wah, diperkuat dengan apa? Kisah yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memperkuat pelipur lara tidak hanya bagi Nabi Muhammad, tapi juga bagi orang mukmin. Baru yang keempat, nah fungsi kisah yang keempat itu adalah apa? Menjadi solusi atau menjadi metode yang bisa diikuti. Jadi bukan cuma nasihat, pelajaran, meneguhkan hati, tapi isinya juga tipsnya bisa kita lalui untuk menyelesaikan masalah yang kita alami selama kita hidup di sini. Jadi isinya kisah dalam Quran itu isinya apa? Ada metodenya. Nanti kita akan belajar gimana cara menyelesaikan masalah A versi kisah Nabi Muhammad SAW, versi kisah Nabi Nuh, versi kisah Nabi Yusuf. Kalau mengalami hal yang sama, apa solusinya? Sehingga hikmah yang keempat itu nanti akan ada metode yang bisa diikuti, solusi yang akan diberikan oleh Quran sehingga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang kelima, hikmah atau fungsi Al-Quran, kisah dalam Al-Quran itu adalah sebagai peringatan. Sebagai peringatan. Jadi tidak cuma sebagai nasihat, tidak cuma sebagai pelipur lara, tidak cuma sebagai peneguh hati bagi Nabi atau bagi orang mukmin, tapi juga untuk peringatan. Ada kalanya kisah dalam Al-Quran isinya peringatan. Bagi setan, orang kafir, orang durhaka, orang munafik, siapapun saja bisa jadi peringatan. Apa contohnya? Surat Al-Kautsar ayat ketiga. Misalnya Allah berfirman, Inna syani'aka huwal abtar. Ketika itu Abu Lahab itu bilang apa kepada Muhammad? Muhammad, keturunanmu terputus. Abtar, terputus itu kenapa? Karena semua putra Nabi Muhammad wafat. Tinggal putri-putri saja. Sedangkan dalam tradisi orang Arab, kalau orang tua itu tidak punya anak laki-laki, maka tidak akan lagi ada yang menyebut namanya. Karena adanya bin orang tuanya, tidak ada binti, tidak ada, adanya bin orang tuanya. Karena nanti perempuan kalau sudah menikah, namanya akan dilanjutkan nama terakhirnya dengan nama suami, tidak lagi dengan nama orang tua. Sehingga kata Abu Lahab, Abu Jahal, Abtar, Muhammad itu terputus. Setelah ini, setelah engkau meninggal Muhammad, tidak akan pernah ada lagi orang yang mau menyebut namamu karena tidak punya anak lagi. Allah kemudian menjawab, Inna syadi'aka, sungguh Muhammad, musuhmu yang tadi ngomong Abtar itu, huwal abtar, dia yang terputus. Tidak akan ada lagi yang mau mengingat namanya. Sedangkan namamu abadi sampai hari kiamat. Nomor buktinya hari ini. Survei membuktikan nama paling banyak dipakai hari ini adalah Muhammad. Nama anak saya sampai saya kasih nama Muhammad. Bukan cuma itu, nama bukti yang lainnya. Sedunia, setiap detik mesti ada yang menyebut nama Muhammad. Setiap detik. Kapan itu satu ada mesti ada dari Muhammad. La ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat ini Madiopuro ada. Satu detik kemudian di situ ada. Satu detik kemudian di situ ada. Satu detik terus ngoten. Satunya nih kemudian Witan, kemudian WIT, kemudian waktu Indonesia Malaysia, waktu terus ngoten akan ada tiap detik mesti ngoten ada. Yang ada itu mesti ada nama Nabi Muhammad. Kata siapa? Abdar Allah. Katanya terputus. Kita buktinya dari adzan mawon mesti semua nyebut nama Nabi Muhammad. Pakai corongan bisa. Wow, kedengeran terpundi-pundi. Satu. Yang kedua, ketika sholat nyebut nama Nabi Muhammad. Tiap kapan? Tiap detik orang sholat. Di sini sholat, di sana sholat. Satunya sholat nyebut nama Nabi Muhammad. Yang ketiga, Allah juga sholat. Maksudnya menyebut nama Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan Allah setiap menyebutkan nama Allah di Quran mesti diikuti dengan Nabi Muhammad. Mesti kalau ada ati Allah, ati Rasul, mesti Allah Muhammad. Bahkan saking mulianya Nabi Muhammad dalam Quran itu tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan nama Muhammad. Misal, ya Muhammad, betul-betul Quran.
Nabi lain ada, ya Adam, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, semua ada. Nabi Muhammad tidak pernah satu pun dengan cek di Quran. Bolak-balik dengan Quran ini bolak-balik. Boten, tidak usah dicek sama dengan boten. Nama Nabi Muhammad hanya disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Nama Muhammad. Karena Allah kalau manggil Nabi Muhammad mesti selain namanya. Ya Rasulullah, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzzammil. Mesti tidak nama ya Muhammad, betul-betul. Ada 3 nama Muhammad itu, tapi diikuti dengan Rasulullah setelahnya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ila akhirih. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Terus Muhammad Rasulullah. Muhammad. Saking mulianya Muhammad. Ada satu ayat dalam Al-Quran itu yang cuma ada nama Muhammadnya, tidak diikuti Rasulullah. Cuma satu. Di surat nomor di surat Muhammad. Di surat Muhammad ada Allah menyebutkan nama, bukan memanggil tadi. Bukan ada wahai kan, nama Muhammad mawon tapi tidak diikuti Rasulullah. Nopo kata para ulama, karena Allah tetap memuliakan Nabi Muhammad walaupun tidak disebut Rasul setelahnya, karena nama suratnya sudah nama Muhammad. Satu surat itu pun Muhammad, sehingga dengan menyebutkan satu surat itu sudah namanya Muhammad, maka cukup itu makna memuliakan Nabi Muhammad walaupun tidak ada Rasulullah setelahnya. Cuma satu yang ada Muhammad, tidak ada Rasulullahnya, tapi ada di satu surat yang bernama Muhammad. Dan ini menjadi peringatan ada kali. Terus orang kafir yang menyatakan Muhammad Abdullah, inna syai'an kabul. Maka jadi fungsi yang terakhir dari kisah dalam Al-Quran itu adalah untuk peringatan bagi orang yang kafir, orang munafik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsinya, ada 5 fungsi. Sekarang kita coba melihat satu kisah dalam Al-Quran Al-Karim yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW yang fokus kepada istrinya. Sebenarnya kalau ada kalau ada satu contoh, misalnya contoh tentang kisah dalam Al-Quran, yang langsung klimaks. Alurnya tidak ada alur kronologis, tapi langsung klimaks. Misalnya nopo Al-Adiyat, surah Al-Adiyat ini. Kalau dinyanyikan wal-adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Maka kalau bahas ini langsung keluar ke intinya. Seolah-olah di sini Allah itu mulai dengan wal-adiyati dhabha, demi kuda perang yang habis lari terus, kenapa? Ya terengah-engah, kalau terjemahan terengah-engah. Ini maksudnya seolah-olah Allah itu sedang memberikan kita gambaran. Dengan ada nonton film, ada salah satu cerita dalam Quran, film tentang kuda. Kudanya ngapain? Kuda moro-moro lari. Waktu cuma satu ini banyak, mau dengan visualisasikan ya. Terus bikin dengan masih muda, hanya dengan cerita ketemu dengan radio. Waduh, suatu dia terus ibu pulang ada. Ini kan aku rumah cerita itu radio. Sandiwara radio. Mana itu? Drama kumpul. Nah, ini terus ibu, kata ibu pulang. Kita hanya mendengarkan omongan itu kita sudah bisa berimajinasi. Mau terus ibu, tadi mau paham mana kata ini harus visual. Nah, dulu itu ketika Allah membacakan ini harusnya kita seperti nonton drama ini dari radio ini. Wal adiyati dhabha. Ada banyak kuda lebih dari 10, adiyat lebih dari 10. Dhabha moro-moro lari dan tetap saking nopo nih, saking cepet nih. Ini pun cara. Jadi seolah-olah ini nggak ada angin, nggak ada ombak, nggak ada nopo-nopo, moro-moro udah ini kabur. Harusnya kan yang muncul di pikiran kita, oh ini kok moro-moro udah terus banyak. Kemudian ini seolah-olah ini contoh alur cerita yang langsung klimaks, langsung moro-moro bus. Kalau dengan konten, misalnya dengan lagi nonton film moro-moro udah nih, penasaran buat dengan apa ini? Mesti dengan akan menyiapkan
nyepakno tempat duduk. Oh, bari ono iki. Awalnya dengan karena bus ngono. Allah melanjutkan, "Fal muriyati qadha." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ini kakinya itu saking cepatnya sampai memercikan api. Muriyat itu ada besi yang ketemu sama batu. Sehingga kalau besi ketemu batu, kemudian ketemu yang keras, yang muncul adalah percikan api. Biasanya percikan api. Maka sebenarnya sejarahnya. Jadi ini yang pertama. Lebih dari 10 kuda bus cepat, moro-moro sampai kakinya itu ada api yang mengkilap-kilap. Wah, kalau penasaran gimana? Keren ini kuda ini. Oh, ada bus. Oke, terus apa balik? Lanjutkan sama Allah. Falmughirati subha. Mereka sedang menyerang. Berarti ini kudanya tidak sendirian, dia bersama seseorang yang menunggangi, yang memang mau siap menyerang. Kapan nyerangnya? Subha, waktu subuh. Pagi-pagi. Kenapa kok waktu pagi? Karena waktu pagi itu ideal dengan orang sedang buatan bangun. Pagi itu lagi lengah. Pagi itu belum siap-siap mau perang belum, karena baru bangun, kemudian masih siap, masih lengah, sehingga nyerangnya di waktu orang tidak siap. Oh, oke, terus ngoten kan? Kata orang penasaran kan? Setelah nyerang, fa'athar nabihi naf'an. Terus sampai debu-debu itu berterbangan dan kayak melihat kemudian wonten sapi yang banyak kemudian lari sampai mesti debu ini sampai mau terbang. Kami harusnya boleh masuk akal nih. Nopo waktu subuh pagi itu identik dengan yang gampang terbang debunya atau bukan? Tidak harusnya. Gampang terbang itu kapan? Siang hari. Pagi kan baru ada embun, kan kalau harusnya. Dan ini kok bisa subuh-subuh kok sampai sakit makan sakit. Oke. Kalau dengan lihat film itu kayak oke terus. Baru mau subuh nih Pak. Oke terus. Oh, kan mau dengan lanjutkan sama Allah. Fawasat nabi jamaah. Langsung nyerangnya di pusat di tengah-tengah. Jadi misalnya di tempat perkumpulan, nyerangnya tunggu di pulau. Sampai kota. Lalu sampai tengah-tengah bus. Wah, ini pun heboh dari awal sampai ada percikan api, sampai ada debu berterbangan, sampai ada langsung nyerang ke tengah-tengah. Kulo jangan pasti penasaran. Ya nopo hasilnya terus mati bukan? Bukan mau dengan Allah sampai sini berhenti stop. Mau tanya wonten aku jamale. Maklum kawasan lagi jamaah. Nopo yang tadi? Innal insana li rabbih lakanut. Menungso itu adalah Allah. Allah berarti di sini loh. Fawasat nabi nyerang di tengah-tengah. Sesungguhnya menunggu daya boleh. Kan pun kelima, pun seru. Kok orang-orang sesungguhnya manusia. Jadi Allah itu nggak ada harus dilanjutkan. Kenapa? Kayak tadi aku jelaskan. Yang harus kita temukan bukan ceritanya, tapi what behind the story. Apa sebenarnya yang Allah tunjukkan itu? Sesungguhnya intinya hanya innal insana li rabbih lakanut. Manusia itu tidak setia sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah, itu yang pelajarannya Allah. Pertanyaannya terus apa kaitannya setia sama kuda? Apa kaitannya? Nah itu harus kita temukan. Apa dibalik di balik kisah dalam Quran itu? Karena dia tidak hanya bercerita kronologis, bukan itu yang penting. Yang penting adalah pelajaran apa yang diceritakan. Kata para ulama, satwa tertulis karena ada lain yang berkisah tentang juz amma. Ada yang itu maksudnya apa kaitan kuda sama manusia yang tidak setia? Kaitannya adalah kuda itu kenapa kok dia mau berlari secepat itu? Kenapa dia sampai subuh-subuh waktunya enak-enaknya tidur di malam kok mau dia bergerak? Nopo? Karena dia taat kepada perintah yang menunggangi. Enggak peduli dia mau subuh kapan dia berubah berangkat dia bahkan tidak peduli untuk mengorbankan diri. Kan kalau langsung ke tempat berkumpul kan potensi meninggalnya besar. Dia sampai tidak peduli si kuda akan meninggal. Kenapa? Saking setianya dia kepada yang mengajak dia penunggangnya tadi. Sedangkan manusia kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kuda saja
Kenapa kuda kok sesetia itu sama tuannya? Karena kuda itu dikasih makan sama tuannya, dikasih rumput tiap hari, dikasih makanan tiap hari. Tidak usah kuda lah, gembira nggak punya kuda, kucing mau. Jangan kasih makan kucing itu tiap hari. Ikut dengan ngomong, dengan ngomong, taat dia sama jenengan. Burung, jangan ajari tiap hari. Selamat pagi. Oh terus, jangan latih. Hatta anjing. Kalau jangan latih tiap hari, jangan kasih makan. Taat dia sama jenengan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, manusia itu harus dikasih sembarang kali sama Allah. Dikasih harta, dikasih fisik yang sempurna, dikasih pasangan yang baik, dikasih semua sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia belum bisa kayak kuda. Suruh sholat saya malas-malasan, suruh saudara saya rada mikir-mikir, suruh ngapain kata Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu cenderung tidak setia pada Allah, tidak kayak kuda. Itu sebenarnya intinya, bukan klimaks kemudian itu. Allah mengingatkan kita melalui sebuah cerita. Allah pengen kasih nasihat kepada kita yang masukkan, sehingga dengan lihat kuda, lihat kucing, lihat macam-macam, jangan diingat Allah innal insana rabbi kamu tergusti. Kalau bukan setia ngaji kadang saya waktu orang bosan nih soalnya saya ngajar bos kopi misalnya kadang wonten mawon sehingga innal insana rabbi kamu manusia itu ngapunten wonten dengan jadinya kalau menjadi kisah dalam Quran. Oke, terakhir soalnya pun dirasani agak lama. Sekarang yang terakhir kan waktu dulu sampai jam 11 masih satu terakhir tadi, salah satu kisah dalam Al-Quran tentang kisahnya keluarga Rasulullah SAW yang sempat mendapatkan fitnah. Ini nomor satu, keluarga Nabi Muhammad mau setia yang pun sempurna masih dapat fitnah. Apalagi ini berkaitan dengan cinta istri yang dicintai Rasulullah, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu istri yang paling dicintai Nabi Muhammad. Walaupun nanti ada dua pendapat cinta istri yang paling dicintai Nabi Muhammad Khadijah. Cuma Nabi Muhammad tidak pernah memberikan pernyataan saya mencintai Khadijah, tidak pernah. Yang pernah itu mengungkapkan saya mencintai Aisyah. Ini saya punya dua pendapat memang kalau secara pribadi memang lebih setuju dengan pendapat Rasulullah lebih mencintai Khadijah. Nopo Khadijah karena wonten kalimat itu yang bukan menyatakan aku cinta Khadijah karena itu. Jadi kalau cinta memang Nabi Muhammad menyatakan aku mencintaimu Aisyah. Hanya Aisyah yang disebutkan aku mencintaimu. Tapi untuk Khadijah di hadis yang terkenal, coba jangan sering dengar hadis ini, yang ketika itu Rasulullah sedang menyembelih kambing, dan menyembelih kambing Rasulullah, kemudian bersama Aisyah ini, kemudian Rasulullah ngomong, arsilha ila asdiqai Khadijah. Pas lagi sama Aisyah berdua menyembelih kambing, kemudian ngomong ke Aisyah, wahai Aisyah, tolong ya kirimi daging-daging ini ke teman-temannya Khadijah. Kata Aisyah dengan itu Khadijah tanda tanya. Kalau kita paham dibacanya itu arsilha ila asdiqa Khadijah. Harusnya kalau paham itu pripun seolah-olah ada seorang ini istri sama suami lagi nyembelih kambing, kemudian bilang kirimkan ke teman-temannya Khadijah. Pripun perasaannya Aisyah? Mas, aku kan mau kok harusnya kan kalau mau didramatisir. Nah kalau dengan buatan dramatisir jadinya baca hadisnya dia mempengelurus mawon. Arsilha ila asdiqa Khadijah tanda tanya. Buatan ada. Ketika mau kirim ke Khadijah ya harusnya itu Khadijah. Harusnya. Kalau kata orang Jawa, kok iso toh? Ya kok iso Khadijah? Aku lho iki kene. Lah kok iso orang panggil Khadijah? Boy kok cukup ta? Jawa ada orang malah. Karena ini Aisyah betul jauh, cuma Khadijah tanda tanya pun teman-teman. Aslinya pertanyaan Khadijah, lo kok itu Khadijah? Kalau aku, kau dan harus itu. Nopo jawabannya dari Muhammad. Nanti yang kalau anggap sebagai pernyataan Nabi Muhammad yang lebih mencintai Khadijah daripada Aisyah di peristiwa ini.
Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Aisyah, sungguh saya mencintaimu. Tapi untuk Khadijah ini ruziqtu hubbaha. Allah yang memberikan rezeki kepadamu untuk mencintainya. Bukan aku yang mencintainya, tapi Allah memberikan rezeki untukku untuk mencintainya. Wah, ini cinta yang jauh lebih, bukan cuma cinta manusia bersama manusia, ini wahyu diberikan Allah untuk mencintai Khadijah. Yang cinta paling sempurna tentunya. Sehingga pernah di hadis lain Rasulullah menyatakan, hadis kursi, Allah berfirman dalam hadis kursi itu menyatakan, la yasihun nikah illa bisyahidain wa wali adlin. Jadi tidak sah pernikahan itu tanpa ada 2 saksi dan 1 wali. Sedangkan Nabi Muhammad ketika menikah dengan Khadijah tidak punya wali. Maksudnya orang tuanya sudah meninggal, orang tuanya memang sudah meninggal. Kata Allah, wa ana, saya kata Allah, wali Khadijah. Yang saya ketika itu menjadi wali dari Khadijah. Jadi saksi wali yang menyaksikan pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah Allah Subhanahu wa taala. Maka paling sempurna Khadijah, sehingga suatu ketika Jibril datang kepada Khadijah kemudian menyatakan apa? Hadhihi Khadijah, ada Khadijah akan datang kepadamu. Kemudian dia bilang, fa idza hiya atatka, nanti kalau Khadijah itu datang, farsil as-salam, sampaikan ada salam. Dari siapa? Min rabbiha, dari Allah. Dapat salam dari Allah. Beliau ngomong dan waduh buat seorang dulu pun perasaan. Ini Khadijah masih hidup. Masih hidup pun dapat salam dari Allah. Nah masih hidup itu pun jelas masuk surga. Kan pun mau dapat salam dari Allah. Misalnya dengan dapat salam dari Prabowo. Insya Allah dengan masuk istana harus tidak usah pas presnya terus kontennya Prabowo. Lalu ada tidak tetap sebenarnya. Nah ini dari Allah, salam dari Allah untuk Khadijah. Bilang kepada Khadijah ada salam dari Allah. Kemudian kata malaikat Jibril, Allah sudah menyiapkan surga untuknya. Masih hidup di orangnya. Sudah dijamin disiapkan surganya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka memang pendapat yang paling kuat menyatakan Khadijah yang paling dicintai oleh Muhammad. Di hadis yang paling terkenal ya, ketika Khadijah mau wafat, keren ya. Kalau tidak pernah bosan kalau cerita Khadijah itu karena luar biasa kepada Muhammad. Ketika mau wafat, Khadijah itu meminta maaf pada Nabi Muhammad. Ketika pun hampir wafat, minta maaf pada Nabi Muhammad. Kenapa? Ya Rasulullah, mungkin setelah ini saya tidak bisa lagi mendukung dakwah karena saya akan meninggal pada Khadijah. Tapi ada pesan yang amat sangat dalam dari Khadijah. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, walaupun nanti saya sudah meninggal dan engkau tidak memiliki apapun untuk mendukung dakwahmu, atau tidak ada orang yang mau mendukung dakwahmu, hanya aku, bahkan ketika aku meninggal pun saya siap membantu dakwah. Apa contohnya? Kata Khadijah, ya Rasulullah, seandainya nanti engkau ingin berdakwah di jalan Allah dan dakwahmu itu harus melewati sungai, sedangkan di sungai itu tidak ada jembatan, kata Khadijah, gali kuburku ya Rasulullah, ambil tulang-tulangku, jadikan jembatan untuk mendukung dakwahmu ya Rasulullah. Saking nomornya, saya luar biasa ya Khadijah. Maka sebenarnya Aisyah tidak bisa menggantikan posisi Khadijah. Sebenarnya, walaupun nanti Aisyah itu dinyatakan oleh Muhammad sebagai yang paling dicintai dari Muhammad SAW. Memang dicintai Rasulullah itu memang kepada seluruh istrinya yang Rasulullah memiliki cinta yang adil semuanya. Ini tidak bisa kepada laki-laki, tidak usah. Tidak akan sensitif. Nah, kisahnya ketika itu Aisyah itu ketika akan berperang Nabi Muhammad, Aisyah yang diajak oleh Nabi Muhammad. Bukan karena Nabi Muhammad milih Aisyah, bukan. Bahkan di fikih itu diundi. Jadi kalau ada orang lebih punya istri satu, seperti Nabi Muhammad itu, caranya adalah bukan berdasarkan feeling. Aku senang kalau bojo sing nomor 3, kalau sing nomor 1, boten. Kalau keluar di kata Aisyah di hadis yang panjang. Hadisnya itu wonten 3 lembar. Hadis itu 3 lembar hadisnya. Pun hadis itu 3 lembar. Nah, kalau hafalkan hadis yang paling pendek kita hafalkan dari wonten hadis 101. Ibu hadis 101 pendek di sini. Ini yang kita hafalkan. Nanti buat kula pun boten hafal. 3
3 lembar pun apa ya. Makanya kalau catat kita BBD gitu. 3 lembar. Saking nomornya, saking menunjukkan Aisyah itu punya pernyataan bahwa ketika Rasulullah akan berperang, Rasulullah mengundi dulu mengajak siapa dari istrinya. Dan kok ketika itu yang keluar adalah namaku. Sehingga dengan kata Aisyah, saya yang diajak membarengi Nabi Muhammad SAW. Berangkat singkat cerita, yang hadis panjang itu. Kemudian Aisyah itu naik nomor naik tandu yang dibawa oleh para sahabat, atau ada yang bilang tidak dibawa sahabat, di atas unta lah katakanlah, yang itu dipegangi para sahabat. Maka ceritanya, singkat cerita, ketika menuju peperangan itu, kemudian sekelompok pasukan itu beristirahat di suatu tempat. Waktu istirahat mereka semuanya. Kemudian Sayyidah Aisyah itu pengen tambang kaki atau apa, pengen ke belakang ibaratnya. Kemudian izin ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, izinkan saya mau ke belakang. Silakan kata Nabi Muhammad. Keluar ke belakang Aisyah itu. Kemudian selesai balik Aisyah. Dilihat oleh sahabat, oh Aisyah harus balik. Ketika sudah naik, Aisyah lamastu ala sadri. Saya megang daerah dadaku. Kok kandungnya kok koyok? Hilang kan dia seorang gitu. Nah, Aisyah menganggap karena saya cuma dari satu tempat, Aisyah kemudian pergi ke sana sendirian. Karena mesti ya di situ. Berangkatlah Aisyah tanpa kasih tahu yang lain. Aisyah berangkat. Kemudian Nabi Nopo nyari. Lama bukan ketemu lama kemudian ketemu balik Sayyidah Aisyah. Ketika balik ternyata pasukan yang sudah berangkat. Mungkin jadi nonton, lah yo nopo sing jogo sana. Yo nopo sing jogo. Lo kok iso gak kroso? Kata Aisyah itu memang antara ada saya dengan tidak ada saya itu beratnya hampir sama. Aisyah itu ibaratnya nopo nggih? Mungilan Usia berapa itu? Usia berapa? Ketika itu usianya kurang lebih 14 sampai 15 tahun, masih remaja. Karena menikah dengan Nabi Muhammad usia 9 tahun. Ada yang bilang 7 tahun, kemudian di usia 9 tahun baru berkumpul dengan Nabi Muhammad. Itu kurang lebih tahun ke-5 Hijrah. Kejadiannya. Berarti dari 9 14 kurang lebih. Ada yang bilang 15, dia 14 kurang lebih usianya segitu. Dan saya adalah orang yang mungil dan orang yang khafif. Ringan ya, maksudnya galaksi. Antara ada dengan gak ada Aisyah itu gak terasa kata Aisyah. Sedangkan mereka itu sudah pernah melihat saya sudah selesai. Kisah yang pertama tadi ketika balik, orang sudah menyaksikan Aisyah itu sudah masuk. Yang kedua kalinya gak ada yang tahu. Mau ceritanya kata Aisyah. Karena di hadis itu Aisyah itu memang selain langsing, imut, Aisyah itu lembut. Kalau dari alasan ta'am. Aisyah itu dibanding semua perempuan di dunia katanya sama kayak bubur dibandingkan seluruh makanan. Pokoknya Aisyah itu makanya sebutan dari Muhammad itu Humairah kan Humairah itu nopo gejak timun yang Humairah itu kemerah-merahan sebenarnya. Tidak masuk orang ini Humairah kayak belas ton ya. Jadi kan belas ton yang merah, yang buatan double belas ton dia buatan merah-merah aja tadi. Nah Aisyah itu buatan double belas ton, maksudnya dia lembut, jadi dia mau percaya Aisyah itu. Sehingga kalau diangkat kayak nggak ada, kayak ada atau tidak sama aja. Kemudian berangkatlah kata Aisyah, aku sedih, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan karena saya perempuan. Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya menunggu di tempat saya duduk ketika masih ada. Iya, itu kan tandunya itu duduk. Sayyidah Aisyah di situ sambil menunggu. Kok ternyata Sayyidah Aisyah itu ketiduran. Nanti dengan kalau belajar Aisyah, yang kita ketahui Aisyah itu hanya pencemburu. Yang kita tahu itu apa ciri-ciri Aisyah? Pencemburu. Apa contohnya? Jadi kalau pencemburu kamu Aisyah, oh dia cuma itu. Kau ada ciri Aisyah. Satu, Aisyah memang gampang ketiduran. Orang mirip kulo, memang gampang ketiduran. Nanti ada banyak riwayat yang menyatakan Aisyah itu gampang capek karena masih remaja, udah bikin pun capek. Nanti ada di sini ada tentang capeknya Aisyah yang gampang tidur. Disebutkan itu satu-satunya kelemahan Aisyah.
Tambah ketiduran, tidak aja. Tapi yang lain mau dengan mau copot mau putar. Satu. Nanti dulu. Memang ketiduran, setelah ketiduran ternyata ada Sofyan bin Mu'attal As-Sulami. Sofyan bin Mu'attal itu memang ditugasi Nabi Muhammad untuk apa ya? Menyisir. Jadi Muhammad kalau berperang sama pasukan itu biasanya ada pasukan yang carry di belakang itu. Untuk apa ya? Untuk ngecek adakah pedang yang jatuh. Kalau pedang jatuh diambil di bawah. Kalau adakah bekal makanan yang terjatuh diambil di bawah. Adakah barang yang ketinggalan diambil. Mau tugasnya ini. Satu orang yang bernama Sofyan bin Mu'attal As-Sulami. Dan Sofyan itu kata Aisyah, saya menjadi saksi Sofyan itu adalah pemuda yang saleh. Pemuda, masih pemuda nih, Sofyan bin Mu'attal, pemuda yang saleh. Dia tidak pernah masuk ke rumah selain bersama Nabi Muhammad SAW. Saleh ini, saleh Sofyan bin Mu'attal. Ketika Sofyan bin Mu'attal menjumpai ketika pun lewat, hanya kita ke orang belakang ini, ketemu melihat Aisyah yang muncul hanya satu kalimat, dan cuma itu yang muncul sepanjang perjalanan. Apa kata Sofyan bin Mu'attal? Istirja yang muncul. Nopo? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sambil teriak inna lillahi. Aisyah kebangun, tadi itu ceritanya. Aisyah kebangun karena dengar Sofyan bin Mu'attal mengucapkan inna lillahi dengan keras. Kenapa dia istirja mengucapkan inna lillahi? Loh ini saya hanya memungut yang ketinggalan. Ini yang ketinggalan bukan barang. Ini istri dari Muhammad. Inna teriak dia kaget. Apa yang terjadi? Yang dilakukan Sofyan bin Mu'attal di hadis itu cuma ngapain? Dia pergi ke depanku, dia berada di depan unta, kemudian dia meminta untanya untuk duduk. Sehingga aku naik. Tidak ada satu kata pun yang muncul dari lisan Sofyan bin Mu'attal selain innalillahi. Setelah itu dilakukan, aku naik, kemudian kita berangkat. Selama kita berangkat, Sufyan di depan, saya naik unta. Sufyan di depan, saya naik unta. Dia tidak pernah bertanya satu pertanyaan pun. Saya juga tidak bertanya satu pertanyaan pun. Meneng-menengan nih, meneng-menengan nih. Diem toh. Kalau jadi ingat kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa ketika diajak seorang perempuan pergi ke rumah ayahnya, apa yang terjadi? Musa di depan, yang perempuan di belakang. Perempuan caranya Nabi Musa kan tidak tahu dan tidak ngomong dua-duanya nih. Nabi Musa nggak ngajak ngomong, yang perempuan nggak ngajak ngomong. Apa yang dilakukan? Perempuan itu kalau mau minta belok kanan, lempar batu ke sebelah kanan. Ini gimana kan? Dikira dari Nabi Musa dulu. Lempar kanan, oh berarti belok kanan. Belok kan Nabi Musa. Lempar kiri. Ini gue caranya. Saking jogo diberi Nabi, Nabi. Waktu mau belas itu yang dilakukan oleh Sofyan bin Mu'attal, tidak mau belas sepanjang perjalanan. Sampai di situ ketemulah seorang gerbong munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini sebab utamanya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah seorang gerbong munafik yang ketika melihat Aisyah dengan Sofyan bin Mu'attal kemudian menyebarkan berita yang menyatakan Aisyah selingkuh, Aisyah berzina, Aisyah selingkuh, Aisyah berzina. Apa buktinya? Tidak ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berdua selain mereka mesti akan berzina. Kata saya tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul, Aisyah boten semerap, Sofyan bin Mu'attal boten semerap, nek punya info hoax, ada berita dusta, nggak tahu. Sepulang dari itu, Aisyah jatuh sakit. Sepulang dari itu, Aisyah itu sakitnya kurang lebih 1 bulan. Aisyah itu tidak, namanya sakit, dia wonten SCTV, bosnya wonten yang tiap hari ada berita, wonten, tidak dengar apa-apa Aisyah itu. Sedangkan di luar, semua orang sudah percaya. Dari Abdullah bin Ubay bin Salul, nopo buktinya nyata. Sahabatku semuanya menyaksikan, sehingga ketika Abdullah bin Salul menyatakan, delok tau sampean, delok iya tiba, mau terus goyo. Dan ini benar bagi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mayoritas orang setuju dengan pernyataan itu. Nah, pribun tidak setuju. Misalnya kayak tersebut, sebuah berita hoax, berita hoax. Kalau semua berita memberitakan, lama-lama tidak lagi menjadi berita hoax. Lama-lama orang akan percaya. Misalnya hoax nih, misalnya si A selingkuh,
Bagi sombong Indosiar itu dari Indosiar SCTV misalnya ini TV One, ya Metro TV nah setuju memberitakan bahwa itu beneran selingkuh. Kira-kira percaya orang-orangnya? Iya. Mesti percaya. Berita hoax itu caranya Anda dipercaya adalah viralkan. Lama-lama orang terpengaruh dan itu yang terjadi pada Aisyah. Ibaratnya SCTV nyiarno, Metro TV nyiarno, TV One nyiarno, seluruh TV nasional nyiarno. Semua orang percaya. Sampai ada 3 orang dari orang mukmin yang juga percaya dan menyebarkan. Diceritakan oleh Aisyah. Siapa? Yang pertama adalah Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit itu adalah penyakitnya dari Muhammad. Orang soleh nih. Sampai orang soleh juga kena tipu dayanya Allah bin Ubay bin Salul. Yang pertama Hasan bin Thabit. Yang kedua Mistah bin Uthathah. Mistah bin Uthathah ini adalah sepupunya Abu Bakar As-Siddiq. Pamannya Aisyah, paman sepupu, sepupunya Abu Bakar As-Siddiq, sepupu ayahnya Aisyah. Yang ketiga ada sinten Hamnah bintu Jahsh. Hamnah bintu Jahsh itu adalah iparnya Aisyah, saudaranya Zainab bintu Jahsh, istri Nabi Muhammad juga. 3 orang mukmin yang juga ikut menyebarkan ini, juga ikut percaya. Aisyah boleh nanti ngomong apa, teng jowo itu pun percaya sedoyo. Aisyah bingung. Ketika itu yang menjadi saksi kata Aisyah, yang menjadi saya heran itu cuma Nabi Muhammad itu biasanya kalau saya sakit, Nabi Muhammad itu lembut, perhatian. Selama sebulan ini setelah perang itu, Nabi Muhammad itu cuma masuk ke kamar, bilang assalamualaikum, plus ngomong kaifatikum. Assalamualaikum Aisyah, gimana kabarnya? Masih tidak enak Rasul. Fansolif, pergi Rasul. Cuma ngomong apa? Selama sebulan. Dan ini tidak wajar dari Nabi Muhammad kata Aisyah. Rasulullah itu mesti memiliki perhatian yang amat sangat lembut, baik, perhatian banget kepada istrinya. Tapi ketika itu bukan nanti Rasulullah itu memperhatikan. Bahkan duduk aja Rasulullah tidak pernah. Kan Aisyah masuk kamar, salam, tanya kabar, pergi. Selama sebulan. Saya bingung kata Aisyah. Kemudian Rasulullah datang, kemudian menyatakan dia keluar dengan Ummu Mistah, ibunya Mistah tadi itu, kemudian keceplosan, kemudian baru bercerita setelah sebulan itu tersebar. Kemudian ibunya Mistah itu, bibit sepupunya Aisyah itu bercerita bahwa ada kabar begini. Saya sedih. Yang awalnya saya sudah mau sembuh, saya tambah sakit lagi kata Aisyah karena mendengar kabar itu. Kemudian Aisyah minta pulang ke orang tuanya, ke Rasulullah. Minta pulang diizinkan sama Rasulullah. Kata Rasulullah, saya ingin bertanya pendapat Abu Bakar dan Ummu Ruman, istrinya, ibunya Aisyah. Tanya kepada kedua orang tua tersebut. Kemudian Aisyah minta, wahai ibuku, bagaimana pendapatmu tentang kabar yang ada di luar? Ibunya mengiyakan, ya nak, di luar ada kabar begini. Kata Aisyah, seolah-olah ibuku juga percaya bahwa saya pernah melakukan zina dengan Sofyan bin Mu'affar. Saya tambah nangis, kata Aisyah di hadis yang panjang itu, 2 malam saya nangis, 1 hari, 2 malam sehari saya nangis, sehingga seolah-olah saya ini akan pecah hati saya, katanya saya akan meninggal, tidak mau makan, tidak mau minum, cuma nangis mau 2 malam sehari, kata dia. Kemudian singkat cerita, panjang ini, kalau singkatkan bahwa nanti akhirnya Rasulullah kemudian duduk samping Aisyah, kemudian menyatakan apa kepada Aisyah, wahai Aisyah, saya ingin menceritakan kepadamu bahwa di luar sana, itu pertama kali untuk bercerita, di luar sana semua orang sudah percaya bahwa sampai yang berzina dengan Sofyan bin Mu'affar dan macam-macam kata di hadis seperti ini. Ketika Rasulullah bercerita dan selesai, Aisyah tak mau menjawab, minta Abu Bakar yang menjawab. Ya Abi, ajib li Rasulullah, wahai ayahku Abu Bakar, jawab tuduhannya Rasulullah, bukan tuduhan yang dikatakan Muhammad, silakan jawab. Apa jawabannya Abu Bakar? Wahai anakku, saya tidak tahu mau ngomong apa sama Nabi Muhammad. Saya mau membela sampean, saya tidak punya bukti. Saya mau menyalahkan sampean, saya tidak mungkin menyalahkan sampean karena sampean anak saya. Maka saya tidak bisa jawab apa dengan Nabi Muhammad. Tambah sedih Aisyah, ternyata ayahku tidak bisa membela. Bilang ke ibunya, Ummu Ruman, ibu ajibi ini Rasulullah, jawab pada Rasulullah, sama jawabannya. Wahai anakku, saya tidak bisa. Semua orang harus percaya dulu. Ya Allah, kalian tak bukti, no, aku bukti. Tambah nangis Aisyah.
Rasulullah bahkan menyatakan, ya Aisyah, nek ancene sampean berzina, minta maaflah kepada Allah, istighfar kepada Allah, Allah akan mengampuni. Kalau sampean memang tidak berzina, maka silakan buktikan kalau sampean tidak berzina, kata Rasulullah SAW. Rasulullah bingung, Rasulullah tidak tahu karena selama sebulan Allah tidak menurunkan wahyu. Tambah Rasulullah bingung, ojo-ojoannya tenang, mau Allah gak kasih wahyu kepada saya. Tambah sumpah Nabi Muhammad. Hatta Nabi Muhammad sempat punya pikiran untuk mencela Aisyah radhiyallahu anha. Manggil dua orang. Yang pertama manggil Sayyidina Ali. Tanya ke Ali, ya Ali, bisakah kau memberikan saya pendapat tentang Aisyah? Rasulullah sumpah kata Sayyidina Ali, Allah tidak akan membuat engkau sumpah ya Rasulullah. Kalau memang Aisyah salah, wal an-nisa suwaha wanita masih banyak ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali. Bukan berarti Sayyidina Ali mendukung agar bercerai, maksudnya Sayyidina Ali tidak mau Nabi Muhammad sumpah sekian lama. An-nisa suwaha kathir. Saya tidak tahu tentang Aisyah. Tanyalah kepada Barirah, budaknya Aisyah, karena dia tidak tahu Aisyah. Pergi Rasulullah ke Barirah, Rasulullah menyatakan apa? Barirah, apa yang kau ketahui dari Aisyah? Jawabannya simpel, saya tidak mengetahui apapun dari Aisyah illa khairah, kecuali dia adalah orang yang baik. Kalau mau tanya kekurangan Aisyah, ya cuma nanti. Apa itu? Aisyah itu remaja yang gampang capek. Biasanya dia kalau bikin adonan roti, kalau udah capek, rotinya sudah jadi, dia jadi ketiduran. Sampai apa yang terjadi? Ketika dia ketiduran, banyak kambing masuk makan roti gandumnya yang dibikin Aisyah itu. Wes Rasulullah, kekurangan Aisyah kan niku. Wah, kurang Aisyah itu tiduran di bawah sampai bikin roti sampai dimakan sama kambing. Kata Barirah, setelah itu sungguh tidak ada yang saya ketahui dari istri saya selain kebaikan. Maka kalau Allah akan mendukung Aisyah, Allah akan memberikan wahyu kepadamu, kata Nabi Muhammad. Kemudian Aisyah menyatakan, saya berharap Allah akan memberikan isyarat pada Nabi Muhammad dan mimpi bahwa saya benar. Apa yang terjadi setelah itu? Ternyata tidak mimpi. Turunlah 10 ayat dari Quran, surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Itu sebenarnya ceritanya yang diceritakan dari awal tadi. Surat An-Nur ayat 11 sampai 20 yang menjadi bukti Allah membebaskan Aisyah dari tuduhan semua orang di Madinah ketika itu. Jadi untuk membebaskan tuduhan terhadap Aisyah, Allah menurunkan 10 ayat kepada Aisyah. Kata Aisyah, saya tidak menyangka Allah akan menurunkan 10 ayat khusus untukku, kata Aisyah. Saya hanya berharap Allah itu akan menurunkan wahyu berupa mimpi kepada Nabi Muhammad bahwa saya benar. Setelah itu Rasulullah datang kepada Aisyah dan menyatakan, absyiri ya Aisyah, berbahagialah Aisyah, karena sungguh Allah telah membebaskanmu dari seluruh macam tuduhan yang diberikan oleh semua orang yang ada di Madinah ketika itu. Baru turunlah 10 ayat, kemudian diguyoni sama ibunya. Wah, ini cerita diguyoni sama ibunya. Aisyah, wes tahu saya gitu loh, wes damai sama Muhammad. Umi ila Rasulillah, wes nadimu Nabi Muhammad. Minta maaf sama Nabi Muhammad. Ngadu Muhammad. Apa jawabannya Aisyah? Sorry. Wes gaya Aisyah. Jawabannya sorry. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak membelaku ketika saya difitnah. Ini guyonan tadi, bukan berarti bukan benci yang dan maksudnya itu kata Aisyah, saya tidak akan ke Rasulullah, bahkan saya tidak akan ke bapak sama ke ibu. Bapak sama ibu juga tahu beda aku. Kata Aisyah, saya hanya yang berhak saya bela, berhak saya cintai hanya Allah yang membebaskan aku, kata Aisyah. Keren Aisyah ini. Jadi ciri Aisyah yang ketiga, setelah ini dengan ngaca. Kalau yang tadi suka tidur mirip, nah yang ketiga ini monggo. Yang pertama, Aisyah itu adalah istri Nabi Muhammad yang paling alim. Semua sahabat kalau tanya tentang ilmu, tanya mesti sama Aisyah. Bahkan hadis yang paling banyak diriwayatkan oleh istri Nabi adalah dari Aisyah. Yang kedua, yang ketiga, Aisyah itu adalah menurun dari karakter Abu Bakar. Karakter Abu Bakar itu ciri-cirinya kalau sholat baru takbiratul ihram jenggotnya sudah basah, nangis, baru takbir. Aisyah benar-benar paling khusyuk ketika sholat Aisyah. Ngajar. Yang ketiga, Aisyah itu adalah orang yang aman, sangat dermawan kepada orang lain. Baru yang keempat, pencemburu. Nah, sisanya
Itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa hikmahnya? Kisah ini sebenarnya mengajarkan kita tentang kisah Nabi Muhammad bahwa seistimewa apapun sebuah keluarga mesti akan ada masa-masa sulit yang dialami setiap keluarga. Cinta mau pulau wonten mau namanya hidup bersama, menyatukan dua otak yang berbeda, maka mungkin ada potensi konflik, salah paham dan macam-macam. Berikut caranya agar kita bisa terbebas satu, kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan semuanya. Apa misalnya satu, kalau kita salah paham dengan orang dengan pasangan, yang pertama kita lihat apa? Tujuan menikah sebenarnya apa? Tujuan menikah adalah lillahi ta'ala, berdoa dan ini. Sehingga ketika kita menikah lillahi ta'ala, maka konflik yang kita alami itu sebenarnya itu adalah cara Allah untuk memberikan semakin banyak kesempurnaan dari keluarga kita, sehingga kita jadinya bosan tersulo dengan apa yang kita alami dalam keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dan manfaat pun mungkin kalau agak kepanjangan karena yaitu bukan pulau yang salah, karena cerita yang salah ya. Mungkin kita memberikan emak gambar terus sama untuk dekat kepada Allah. Dan intinya paling penting yang kita kaji, semoga Allah memberikan penambahan iman kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengayomi kita berdoa doa Allah menulis Subhanallah mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.